Perkenalkan, nama saya Ika Sudianati Putra, nomor absen 12, NIM 2211031107 dari kelas A2 Denpasar. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai norma. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam kondisi yang baik dan siap untuk belajar. Tahukah kalian, Indonesia memiliki banyak pulau, dari Sabang sampai Merauke. Karena ini, tidak heran Indonesia memiliki banyak keberagaman seperti keberagaman suku, bangsa, adat istiadat, bahasa, kepercayaan, agama, dan lain-lain. Indonesia, dengan segala kekayaan budaya di dalamnya, juga memiliki norma dan adat istiadat yang berbeda. Adat istiadat itu sendiri adalah aturan yang tidak tertulis dan diakui sebagai hal yang baik untuk dilakukan. Dengan kata lain, adat istiadat merupakan bagian dari norma. Terus, apakah kalian tahu apa itu norma? Norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat. Dengan kata lain, norma adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Norma dibuat oleh manusia disesuaikan dengan keadaan masyarakat di suatu wilayah dengan memperhatikan nilai-nilai yang dijunjung pada kelompok masyarakat tersebut. Hal tersebut menjadikan norma hanya berlaku pada suatu tatanan masyarakat tertentu. Artinya, norma tidak bersifat menyeluruh. Dalam masyarakat adat Bali, salah satu bentuk norma yang ada di dalam masyarakat itu berupa adanya pararem atau awig-awig yang mengatur hal-hal baru atau menyelesaikan perkara adat di desa adat tersebut. Salah satu contohnya ada larangan keluar rumah saat sedang merayakan Nyepi, yang dimana umat Hindu di Bali dilarang melakukan aktivitas keluar rumah dan melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan amati geni, amati karya, dan amati lelanguan. Pecalang juga dikerahkan untuk mengamankan sekitar supaya tidak ada yang melanggar adat tersebut. Biasanya, kalau ada warga yang melanggar adat tersebut, pecalang akan menegurnya atau bisa dikenakan biaya. Ada beberapa jenis norma dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu norma agama. Norma agama itu sendiri berupa ketentuan atau nilai yang bersumber dari agama dan kepercayaan. Tujuannya adalah untuk mengatur perilaku umat beragama dalam menjalankan ibadah dan berinteraksi dengan sesama. Contoh dari norma agama ini sendiri dalam agama Hindu, di mana kita wajib sembahyang di pura kalau ada odalan. Nah, sanksi dari norma ini berupa dosa yang akan kita terima di akhirat nanti. Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan atau nilai yang berkaitan dengan moralitas dan etika yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah berbuat keburukan. Tujuannya adalah untuk mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesama. Salah satu contoh dari norma kesusilaan ini berupa di mana saat kalian bertemu dengan orang yang lebih tua, ada baiknya kalian memberi salam terlebih dahulu. Atau kalau kalian di lingkungan sekolah, yaitu saat mengerjakan ujian, di mana kalian harus jujur dan adil dan tidak menyontek saat ujian. Sanksi dari pelanggarannya berupa perasaan pada diri sendiri yang merasa bersalah atau malu atau menyesal. Nah, yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan atau nilai yang berkaitan dengan etika dan sopan santun dalam berinteraksi dengan sesama. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan manusia yang didasarkan atas hal-hal seperti kebaikan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, di mana kalian harus berbicara sopan dan santun dan memberi salam terhadap orang yang lebih tua seperti guru atau orang tua kalian. Atau di mana saat berpergian, kalian harus mengenakan pakaian yang layak dan sopan. Sanksi dari melanggar norma ini, di mana kalian bisa mendapat cemoohan atau cacian dari masyarakat di sekitar. Dan yang keempat yaitu norma hukum.
Norma hukum adalah aturan atau nilai yang bersumber dari peraturan negara dan memiliki sanksi yang jelas. Tujuan dari norma hukum itu sendiri adalah untuk mengatur perilaku warga negara. Contohnya, di mana saat kalian pulang sekolah, kalian tidak boleh menyeberang jalan sembarangan. Kalian harus menoleh lampu lalu lintas terlebih dahulu. Sanksi dari melanggar norma ini, kalian bisa kena hukuman atau denda sesuai dengan aturan yang berlaku. Norma adalah aturan yang ada dalam masyarakat. Dalam norma ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Norma yang tertulis biasanya diatur oleh hukum di Indonesia dan biasanya norma ini berupa peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjaga ketentraman masyarakat. Salah satu contoh dari norma tertulis ini di lingkungan sekolah berupa peraturan yang ada di sekolah. Sementara, norma tidak tertulis adalah peraturan yang bisa membentuk perilaku seseorang di kehidupan. Norma ini tidak tertulis melainkan diturunkan melalui generasi ke generasi dan masih dihormati di dalam masyarakat. Kalau misalnya ada yang melanggar, bisa kena sanksi sosial. Salah satu contohnya yaitu di mana kalian harus menghormati orang yang lebih tua di masyarakat. Kesimpulan yang didapat dari materi kali ini, yang pertama, norma adalah aturan atau nilai yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Yang kedua, yaitu norma membantu menciptakan ketentraman sosial dan mempertahankan kesadaran bersama. Dan yang ketiga, yaitu norma berfungsi sebagai pedoman perilaku dan mengatur interaksi sosial. Sekian materi yang dapat saya bawakan. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.